Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat mendengar firman Tuhan ini dan tetap bersemangat ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan mendengar firman-Mu hari ini. Semoga hati kami semakin tunduk kepada Tuhan. Tangan dan kaki kami juga semakin gemar melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini 18 Februari 2024 dari kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37 dengan tema mau memimpin, jadi pelayan dulu. Adik-adik, masih ingat dengan nama murid-murid Yesus kan? Yuk kita sebutkan satu persatu yuk. Pertama, Simon Petrus. Kedua, Andreas. Ketiga, Yakobus anak Zebedeus. Keempat, Yohanes. Kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Ketujuh, Matius. Kedelapan,
Thomas, ke-9 Yakobus anak Alfeus, ke-10 Tadeus, 11 Simon Zelotes, dan ke-12 Yudas Iskariot. Kira-kira siapakah yang paling besar atau paling terhormat di antara semuanya? Apakah adik-adik tahu? Apakah para murid-murid juga mengetahui kira-kira siapa di antara mereka yang paling dihormati atau agar bisa tetap dekat dengan Yesus? Ternyata para murid Yesus pernah membahas hal itu adik-adik. Suatu hari, Yesus dan ke-12 muridnya berada dalam perjalanan menuju Kapernaum. Di tengah jalan itu, beberapa di antara mereka sedang berbisik-bisik, membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh Yesus. Mereka berbincang-bincang dengan pelan, satu sama lain membahas atau berbicara seperti ini kira-kira. Kira-kira siapa yang paling disayang oleh Yesus di antara kita ya? Mungkin kau yang paling dekat dengan Yesus ya Petrus? Dan yang lain juga mungkin mengatakan, bukan. Pasti Yohanes yang paling disukai oleh Yesus. Lalu bisa jadi Yudas mengatakan, akulah yang paling disayang oleh Yesus. Kan aku yang pegang uang di antara kita. Begitulah mereka mungkin berbincang-bincang satu sama lain. Hingga tanpa mereka sadari, mereka sudah sampai di sebuah rumah dibawa masuk oleh Yesus. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian bicarakan tadi di tengah jalan? Wah, tentu saja para murid itu menjadi heran dan terkejut. Ternyata Yesus mendengar pembicaraan mereka. Padahal mereka sudah berusaha bersuara dengan sangat pelan agar tidak didengar oleh Yesus. Yesus pun mengambil tempat duduk dan mengajak ke-12 murid itu untuk duduk. Lalu Yesus mengajar mereka. Katanya, kalau ada yang ingin duluan, maka ia harus berada di belakang dan melayani yang lainnya. Maksud perkataan Yesus itu kira-kira seperti ini adik-adik. Kalau ada yang ingin menjadi terhormat, maka ia harus menghormati yang lainnya dan melakukan hal-hal baik. Para murid pun menjadi terheran-heran. Benar bahwa Yesus mendengar perbincangan mereka di tengah jalan tadi. Lalu Yesus menggendong seorang anak kecil dan berkata kepada semua murid, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, berarti menyambut Allah yang mengutus aku. Wah, menyambut anak kecil dalam nama Yesus, kira-kira apa maksudnya ya adik-adik? Itu berarti kalau kita memperlakukan orang yang tidak berdaya, orang yang berkekurangan, atau orang cacat sebagai teman dalam persekutuan dengan Tuhan, itu berarti kita sedang bertindak baik terhadap Yesus. Hal-hal baik yang kita lakukan kepada orang lain itu sama seperti melakukan yang baik kepada Yesus. Dan itu juga berarti telah melakukan kehendak Allah. Adik-adik, itu artinya Yesus sedang mengajar para murid agar mereka saling peduli satu sama lain. Kehormatan itu diperoleh dengan tindakan peduli kepada orang lain. Kalau ingin menjadi seseorang yang besar, maka harus terlebih dahulu melakukan hal-hal yang kecil dulu. Adik-adik tahu tidak? Apakah seorang presiden begitu lahir langsung jadi presiden? Tentu tidak. Setelah ia lahir, tentunya belajar jalan dulu, belajar bicara, sekolah, menempuh pendidikan dan pembelajaran di berbagai hal selama bertahun-tahun. Terlebih dahulu seseorang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, melayani selama beberapa waktu. Baru setelah itu ikut pemilihan. Dan jika terpilih jadi presiden, berarti ia berhasil menjadi
orang besar, orang yang dihormati. Nah, adik-adik ingin jadi orang besar dan dihormati kan? Mari kita belajar dengan tekun, menaati dulu daripada memprotes, melakukan hal-hal kecil yang baik dulu, sehingga terbiasa melakukan hal-hal besar dengan baik pula. Mau memimpin? Jadi pelayan dulu, ya kan adik-adik? Demikian kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah mempedulikan hidup kami yang ada di dunia ini, sehingga Engkau datang dari sorga kemuliaan-Mu, menebus dosa kami, dan membawa kami kepada sorga yang selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Melayani lebih sungguh.